Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hamdi dengan NIM D600.695. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir proposal saya dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi mental wirausaha menjadi pengusaha dengan studi kasus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, langsung saja pokok pembahasan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan metodologi penelitian. Latar belakang, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai 251 juta jiwa. Persaingan dunia tenaga kerja yang semakin pesat, berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, membuat tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 125 juta orang, yang berarti bahwa ketersediaan tenaga kerja di Indonesia tinggi. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 5,70%. Dalam hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pendidikan yang baik diharapkan mampu memberikan sumber daya manusia yang baik pula. Namun dalam kenyataan sekarang ini, pendidikan juga dianggap berkaitan erat dengan pengangguran, khususnya pengangguran tenaga kerja terdidik. Terlihat dari jumlah penduduk bekerja dengan pendidikan universitas hanya sebanyak 8,8 juta. Agar mahasiswa termotivasi dan mempunyai keinginan berwirausaha, dirasakan perlu untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa berkeinginan untuk berwirausaha, dengan harapan nantinya dapat menjadi pertimbangan pihak perguruan tinggi dalam mengembangkan mata kuliah khususnya di bidang kewirausahaan. Faktor-faktor tersebut yang pertama, keberanian diri, toleransi, kebebasan dalam bekerja, kebutuhan akan prestasi, dan kesiapan instrumentasi menjadi seorang wirausaha. Aspek lain yang terkait erat masalah mentalitas bagaimana terlihat dalam doa Rasulullah, sikap mental seorang muslim dapat mempengaruhi kualitas pribadi dan kinerjanya. Menurut studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Harvard, keberhasilan orang sukses ternyata lebih banyak ditentukan oleh sikap mentalnya dibandingkan dengan peranan kemampuan teknis yang dimiliki. Perbandingannya adalah 85% sikap mental dan 15% kemampuan teknis. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah: apakah personal, sosiologika, environmental, sikap, intelijensi, kepribadian, motivasi diri, inovasi, kreativitas, kemauan usaha, semangat kerja, pengetahuan kewirausahaan, keberanian berwirausaha berpengaruh terhadap mental wirausaha menjadi pengusaha. Kedua, apakah personal, sosiologikal, environmental, sikap, intelijensi, kepribadian, motivasi diri, inovasi, kreativitas, kemauan usaha, semangat kerja, pengetahuan kewirausahaan, keberanian berwirausaha berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah satu, untuk mengetahui pengaruh personal, sosiologikal, environmental, sikap, intelijensi, kepribadian, motivasi diri, inovasi, kreativitas, kemauan usaha, semangat kerja, pengetahuan kewirausahaan, keberanian berwirausaha terhadap mental wirausaha menjadi pengusaha. Yang kedua, untuk mengetahui personal, environmental, sikap, kepribadian, motivasi diri, inovasi, kreativitas, kemauan usaha, semangat kerja, pengetahuan berwirausaha, keberanian berwirausaha terhadap wirausaha menjadi pengusaha. Untuk landasan teorinya sendiri, kewirausahaan ada melibatkan proses penciptaan dan menciptakan suatu nilai baru, menuntut sejumlah waktu dan upaya yang dibutuhkan, melibatkan seseorang menjadi pengusaha. Penghargaan yang paling penting adalah kebebasan, lalu kepuasan pribadi. Tujuan kewirausahaan meningkatkan jumlah usahawan yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di masyarakat. Keuntungan kewirausahaan: satu, kesempatan untuk menciptakan tujuan sendiri, membuat sebuah perbedaan, mencapai potensi penuh, mendapatkan keuntungan yang tak terbatas, memberikan kontribusi bagi masyarakat, mengerjakan yang disukai. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya minat berwirausaha:
1. Percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan risiko, keorisinilan, berorientasi pada masa depan, motivasi berwirausaha, sikap lingkungan keluarga, pendidikan. Mental berwirausaha, ada faktor individu, yaitu pengambilan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen, dan ketidakpuasan. Untuk faktor lingkungan sendiri, peluang, model, peran, aktivitas, pesaing, inkubator, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Lingkungan sosial, ada keluarga, orang tua, dan kelompok. Untuk minat berwirausaha sendiri ada 1. Pengaruh ekspektasi pendapatan terhadap minat berwirausaha. Pengaruh lingkungan, yaitu keluarga terhadap minat berwirausaha. Kedua, pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Nah, ini merupakan kerangka penelitian, yaitu ada X1 personal, X2 sosiologikal, X3 environmental, X4 ada sikap, intelijensi, kepribadian, motivasi diri, inovasi, kreativitas, kemauan usaha, semangat kerja, pengetahuan, keberanian. Untuk variabel Z-nya ada mental berwirausaha, sedangkan untuk variabel Y-nya ada minat berwirausaha. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama ada terdapat pengaruh personal terhadap mental berwirausaha. Kedua, pengaruh sosiologian terhadap mental berwirausaha. Yang ketiga, pengaruh environmental terhadap berwirausaha. 4. Ada pengaruh sikap terhadap mental berwirausaha. Kelima, ada pengaruh intelijensi terhadap mental berwirausaha, kepribadian terhadap mental berwirausaha, pengaruh motivasi diri terhadap mental, pengaruh inovasi terhadap mental, pengaruh kreativitas terhadap mental, pengaruh kemauan usaha terhadap mental, pengaruh semangat kerja terhadap mental berwirausaha, pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap mental berwirausaha, pengaruh keberanian berwirausaha terhadap mental berwirausaha. Untuk pengaruh mental berwirausaha terhadap mental berwirausaha ada hipotesis 14, yaitu terdapat pengaruh mental berwirausaha terhadap. Ini merupakan flowchart langkah-langkah penelitian ini, yaitu dengan definisi masalah dan menentukan objek penelitian, perumusan masalah dan tujuan, studi literatur dan lapangan, menentukan variabel penelitian, menentukan teknik pengambilan sampel, menentukan jumlah sampel, merancang kuesioner, apakah pertanyaan valid dan reliable, jika tidak, ada revisi kuesioner, pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, kesimpulan dan saran. Metodologi penelitian. Objek penelitian sendiri sebagai penelitiannya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terletak di Kecamatan Pabelan, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Desain penelitian sendiri yaitu berdasarkan pada dimensi waktunya, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian cross-sectional, yang artinya pengambilan data penelitian pada kurun waktu tertentu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan ditinjau dari hubungan antar variabelnya, penelitian ini merupakan penelitian kasual atau sebab akibat, yaitu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antar variabel bebas. Dan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, dan jenis pengumpulan sampel menggunakan proportive sampling karena tidak semua orang dapat memenuhi kriteria minimum sebagai responden. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui Google Form. Untuk jumlah sampel penelitian, untuk menentukan jumlah sampel yang diambil, maka rasio paling rendah 5 responden per indikator dalam suatu variabel akan mencukupi untuk distribusi normal. Berdasarkan hal ini, jumlah indikator dalam penelitian ini 75 indikator. Sehingga ukuran sampel yang akan diambil pada penelitian ini sebesar 75 kali 5, yaitu sebanyak 375 responden. Untuk metode pengumpulan data sendiri, itu digunakan untuk pengumpulan data adalah salah satunya adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Skala di mana 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2 menunjukkan tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Untuk variabel eksogen,
Variabel ini berdiri sendiri dan tak terpengaruhi oleh variabel lainnya. Ada personal, sosiologikal, environmental, sikap, intelijensi, kepribadian, motivasi diri, inovasi, kreativitas, kemauan usaha, semangat kerja, pengetahuan kewirausahaan, dan keberanian berwirausaha. Untuk variabel mediasinya, variabel intervenin adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah mental berwirausaha yang dilambangkan dengan Z. Sedangkan untuk variabel endogennya, dalam penelitian ini adalah minat berwirausaha yang dilambangkan dengan Y. Nah, ini merupakan indikator dari penelitian ini. Ini diambil dari kuesioner angket. Variabelnya adalah variabel personal, sosiologikal, environmental, sikap, kepribadian, motivasi diri, pribadi, inovasi, kreativitas, kemauan usaha, semangat, pengetahuan, keberanian, mental berwirausaha, minat berwirausaha. Untuk instrumen penelitian sendiri ada uji validitas yang akan digunakan adalah CFA confirmatory factor analysis. Item pernyataan dikatakan valid jika memiliki faktor loading lebih dari sama dengan 0,50. Uji reliabilitas. Fungsi dari uji reliabilitas yaitu mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian setelah digunakan untuk mengukur objek yang sama. Nilai reliabilitas yang diterima adalah lebih besar sama dengan 0,60. Metode analisis data SEM. Analisis yang dapat dilakukan dengan melalui kegiatan pengelompokan data jenis dalam satu tabel dan menganalisis data dengan melakukan perhitungan-perhitungan menurut metode penelitian kuantitatif. Sebagai salah satu teknik analisis multivariat, analisis konfirmatori memungkinkan dilakukan analisis terhadap serangkaian hubungan secara simultan sehingga memberikan efisiensi secara statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.